Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Seru nih ya. Ada yang kejang-kejang saudara. Kabar berita baik ini saya sebarkan kepada kalian agar tahu sama-sama. Pendukung Anies Blongkotan nih kelonjotan melihat Babe Haikal Hasan dengan Ganjar Pranowo dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kita coba cek, dengan narasinya lucu sekali. Ini adalah nasihat untuk Babe Haikal Hasan. Kan tawasobil haq, tawasobil sober. Di antara sesama muslim ini kita harus saling menasehati ya, tentang kebenaran dengan kesabaran. Maka selain tabayun, tentu mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat Babe Haikal bahwa Anda harus menjelaskan sikap-sikap Anda yang kontroversial. Karena setelah kemarin dengan Ganjar, kemudian kita temukan juga ada pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di sebuah masjid. Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana ini gimmick-gimmick. Jangan sampai pendekatan agama dijadikan gimmick oleh Babe Haikal. Yang pertama dengan Ganjar di Madinah, kemudian yang kedua sekarang dengan Hasyim Asy'ari di masjid. Maksudnya apa gitu? Ketika kelompok yang sebelah sini ditekan-tekan, jangan pakai politik identitas, jangan, sendirinya melakukan gitu. Kan ini yang membingungkan kita. Ya kita lihat dulu deh videonya ya. Ini ada videonya dari Opposite. Bahagianya itu captionnya ya, lancar calon komisaris. Dan ini kutipan dari Hasyim Asy'ari, yang mulia saya ini memang bajingan, yang mulia saya ini ahli maksiat. Itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dan di video ini Hasyim Asy'ari menjadi khotib, menjadi imam, kurang lebih begitu ya. Ini luar biasa. Ini memang kalimat ini adalah kalimat katanya bercanda, kelakar, tapi kok kelakar seperti yang mengakui situasi yang sebenarnya. Kita lihat videonya. Saya dari putaran Menteng, kalau pulang kemana-mana takut terlambat, akhirnya sholat Jumat di sini, dan ternyata imamnya Ketua KPU. Bayangkan itu, Anda bisa bayangkan imamnya Ketua KPU dan memimpin doa buat kita semua. Ini merupakan tanda insya Allah 2024 ini adalah pemilu terbaik yang pernah ada. Amin ya Bapak. Amin. Ya. Saya dari putaran Menteng, kalau pulang kemana-mana takut terlambat, akhirnya sholat Jumat di sini, dan ternyata imamnya Ketua KPU. Bayangkan itu, Anda bisa bayangkan imamnya Ketua KPU dan memimpin doa buat kita semua. Ini merupakan tanda insya Allah 2024 ini adalah pemilu terbaik yang pernah ada. Amin ya Bapak. Amin. Ya. Ya, baik. Kita lihat ya satu persatu. Situasi ini jelas menggambarkan posisi kedua orang ini di dalam masjid. Kemudian di depannya ada kamera yang nge-shoot, entah itu pakai handphone atau pakai apa. Yang pasti di belakang Pak Haikal dan di belakang Hasyim Asy'ari itu ada orang-orang yang sedang sholat. Anda ganggu dong fokus orang yang lagi sholat. Gimana sih? Harusnya kan kalau mau bicara keluar dulu deh. Kalau memang backgroundnya masih pengen background masjid, masih bisa lah di luar gitu ya. Tapi ini kok di dalam seperti yang sedang betul-betul memframing ini Islamnya kuat ini Hasyim Asy'ari. Ya kan kita dengar memang kuat karena Banser ya, kalau tidak salah dari NU. Tapi kita kan juga tahu bagaimana posisi Hasyim Asy'ari hari ini sebagai Ketua KPU, dia juga sedang berada dalam titik nadir dari kepercayaan rakyat. Karena belum terbukti kebersihannya ketika digugat hari ini oleh Farhad Abbas terkait gratifikasi seksual. Ini kan seperti yang kontradiksi sekali gitu. Kemudian di framing di sini seperti yang religius, betul-betul beragama, padahal dalam tayangan-tayangan yang nampaknya dibocorkan oleh Farhad Abbas kita lihat bagaimana kebersamaan Hasyim Asy'ari dengan Hasna ini. Ya ada dia foto yang bareng di bandara, kemudian dia ngobrol bareng, gelangnya aja sampai 3, itu seperti preman ya. Tapi Sandiaga Uno juga pakai itu gelang 3 dan segala macam pernak-perniknya gitu. Nah, ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, maksud Babe Haikal ada di situ apa? Kalau dibilang nggak sengaja kan nggak mungkin juga.
Kalau dibilang upaya untuk membersihkan KPU melalui pendekatan agama, saya kira itulah yang disebut dengan politik identitas yang ngaco gitu. Identitas Islam dipaksakan ditempelkan pada Hasyim Asy'ari dengan upaya dari Babe Haikal untuk meredusir ketidakpercayaan rakyat kepada ketua KPU. Apakah begitu? Janganlah begitu, Babe Haikal. Saya kira ini juga sangat menyakitkan sekali karena Oke, jelas ya. Kasihan nggak melihat pendukung Anies Rashid Baswedan itu kelonjotan. Babe Haikal insyaf kayaknya ya. Tapi ada narasi yang lucu. Dia katakan kalau misal ada dari yang lain, misal mungkin Anies Rashid Baswedan di masjid dan sebagainya dikatakan politisasi agama atau politik identitas, ini ada ketua KPU dengan Haikal Hasan, masa tidak dikatakan politik identitas? Si Saipul Jamal liar kayaknya. Siapa Hasyim Asy'ari? Siapa Haikal Hasan? Punya kepentingan politik apa? Pengen kemudian mendapati posisi apa? Bukan partai politik, bahkan ketua KPU. Kalau Anies di masjid, apalagi ketika di Aceh itu deklarasi, itu politik identitas namanya. Mempolitisasi agama, mempolitisasi masjid. Lah ini ketua KPU sableng. Apa urusannya? Gak ada kepentingan politik apapun. Gak ada narasi dukung-mendukung untuk jadi apa dan sebagainya. Gak ada. Ketua KPU. Ini gimana sih? Kemudian pertemuan dengan Ganjar di Madinah. Saya kira nggak membuat narasi apapun, atau ada narasi ada nggak narasinya nggak. Misal Babe Haikal mengatakan misal Ganjar adalah calon presiden yang baik, atau kemudian deklarasi di Madinah mendukung Ganjar, itu baru politisasi. Ini kan dipoto ya, kita juga kadang-kadang suka dipoto. Kalau Masjid Al-Jabar lah, jangan jauh-jauh ke Madinah. Masjid Al-Jabar dipoto dengan siapa, ya wajar. Saudara, kalau misal pertemuan agenda benar-benar politik, safari politik ya. Kalau kemudian seperti Partai Umat apalagi memasang spanduk partainya, itu politisasi masjid namanya. Ya, kalau deklarasi di dalam masjid atau mengkampanyekan untuk mendukung A oleh Ustadz A di dalam masjid, lah itu baru politisasi agama, politisasi masjid namanya. Ketua sableng. Kok nggak bisa membedakan sih? Atau pura-pura, atau memang blow on, atau sengaja? Kasihan, itu nasihat untuk Babe Haikal dari pendukung Anies. Anda pindah haluan Haikal Hasan. Mestinya kembali ke barisan Anies. Kenapa sekarang menjadi gimmick kayak gitu? Teruslah, saya nggak begitu persoalkan juga, karena si Haikal Hasan, saya pribadi memang ucapannya terlalu serampangan dulu tuh. Saya sering mengkritik Haikal Hasan. Ya, satu lagi, dia bawa banser tuh, Hasyim Asy'ari banser dan sebagainya. Katanya sedang gratifikasi seksual, ya, Farhad Abbas dan sebagainya. Ini si wanita emas ya kalau nggak salah itu. Dia juga udah ngomong kok, udah klarifikasi, minta maaf bahwa pelecehan seksual itu nggak benar. Itu wanitanya yang langsung ngomong nggak bener. Kemudian dipersoalkan urusan gelang dan sebagainya kayak preman. Lihat HB Bahar, yang ada sebut-sebut di awal video tuh. Lihat HB Bahar pakai kalung. Ini sama aja. Kenapa Anda nggak sebut preman? Sableng. Liar, nikmati kesakitan kalian. Satu persatu mulai tobat dari tokoh-tokoh yang kalian hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.